Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku akan membahas mengenai pengalamanku resign dari PNS. Jadi kemarin itu aku iseng-iseng nih bikin Q&A sederhana banget buat teman-teman yang ingin nanya pengalaman aku resign. Nah, video ini sebagai salah satu jawaban dari teman-teman yang udah bertanya dan udah berkomentar. Jadi sebenarnya kata kuncinya itu pengorbanan yang besar pasti punya alasan besar juga di baliknya. Resign dari PNS itu benar-benar sebuah pengorbanan yang cukup besar sih menurut aku. Karena ya mengingat perjuangannya dulu aku tes sampai ke kota lain dan terus bangganya orang tua punya anak yang bekerja di Kementerian Pusat. Nah, kenapa akhirnya aku memutuskan untuk resign? Jadi ada beberapa alasan nih. Yang pertama, anak. Sebelumnya juga pernah aku singgung kalau aku resign setelah kelahiran anak pertama. Dan benar alasan pertamanya itu benar-benar karena anak. Jadi aku ingin membangun ikatan yang sangat kuat dan sedini mungkin dengan anak. Mungkin semua orang tua juga memprioritaskan anak di atas segalanya ya. Tapi caranya itu pasti beda-beda. Dan aku memiliki sebuah cara, yaitu dengan resign dari PNS dan memberikan waktu total bersama mereka. Nah, terus alasan yang kedua yaitu trauma masa kecil bersama pengasuh. Jadi aku memiliki orang tua yang dua-duanya bekerja. Nah, otomatis aku sama pengasuh dong. Nah, selama pengasuh itu kan ada yang kalau cocok ya cocok banget. Kalau dapet yang nggak cocok ya mungkin ada yang sering marah-marah atau mungkin pengendalian emosinya itu tidak selalu baik. Nah, ini berdampak pada aku sampai sekarang. Jadi setiap aku berpikiran untuk meninggalkan anak di rumah, itu kepikirannya itu mereka akan mengalami hal yang sama dengan yang aku alami dulu. Dan itu aku benar-benar takut sampai keluar keringat dingin, gak bisa berkonsentrasi apapun, gimana aku mau kerja. Nah, alasan yang ketiga itu setelah dipertimbangkan, walaupun aku resign nanti, kondisi keuangan keluarga tetap aman. Nah, aman ini aku nggak berani menjamin aman menurut aku juga aman menurut teman-teman. Jadi aman ini relatif. Aku sudah hitung-hitung nih, kalau aku kerja, pengeluaran aku segini. Kalau aku resign, pengeluaran aku juga segini. Jadi keduanya itu sama, walaupun aku bekerja, aku harus membayar pengasuh dan keperluan bekerja lainnya, dan sedangkan kalau aku resign, aku nggak perlu mengeluarkan untuk pengasuh dan itu sama. Walaupun ada sedikit selisih, itu cukup kecil bila dibandingkan dengan waktu bersama anak di rumah. Nah, terus nanti kan ada juga nih yang pengen tahu nih, kedepannya kan biaya hidup keluarga itu kan makin tinggi ya, makin banyak. Gimana tuh cara ngatasinnya, anak-anak sekolah gimana? Ya itu juga sudah aku pertimbangkan dengan suami. Jadi kami itu sama-sama bertanya nih kepada teman-teman di kantor, gimana kalau istri kalian selama ini nggak kerja itu keuangannya gimana? Dan alhamdulillah itu cukup untuk membiayai kehidupan sampai anak-anak mereka itu kuliah. Dan ini menjadi pegangan kami. Dan walaupun tidak dipungkiri juga banyak rencana-rencana lain yang akan kami lakukan untuk membuka pintu penghasilan lain. Nah, terus alasan selanjutnya dapat izin suami. Ini penting banget loh ya. Kalau aku nggak dapat izin suami, mungkin aku nggak bakalan resign. Nah, dan selanjutnya ini alasan yang kelima ya. Setelah aku kan untuk memutuskan resign itu nggak gampang ya. Aku butuh waktu untuk berpikir lama banget sampai aku menyadari bahwa ternyata selama aku menjalani kehidupan bekerja sebagai PNS, aku merasa nggak nyaman. Nggak nyaman bukan dalam artian suasana kerjanya nggak nyaman, nggak suka dengan pekerjaannya itu nggak. Jadi aku tidak terlalu nyaman dengan jam kerja yang mengikat. Misalnya kayak berangkat pagi, terus bekerja harus di kantor selama 7,5 jam, sampai nanti pulang jam 4:30 sore. Dan aku selalu memikirkan kayaknya pekerjaan ini bisa deh aku kerjain di rumah. Kayaknya aku bisa deh gak harus ke kantor tiap hari, gak harus
tepat waktu. Tapi kan kalau PNS ada aturan ya, kita harus mengikuti aturan, harus absen jam segini, nanti pulangnya jam segini, dan itu setelah aku pikir-pikir kok kayaknya aku nggak nyaman. Nah, ini menjadi salah satu alasan kenapa aku semakin yakin buat resign. Nah, terus alasan yang terakhir, aku nggak siap untuk menghadapi drama ART. Jadi drama ART ini, drama ART atau pengasuh ya, sudah aku dengar itu dari zaman cerita orang tuaku dulu. Nah, itu benar-benar ART itu ya pasti ya mungkin ibu-ibu yang udah berpengalaman pasti tahu lah ya, pasti macem-macem aja kelakuannya. Ya kalau berdampak sama kita doang sih ya oke lah, kita bisa disabar-sabarin. Tapi nanti kalau dampaknya ke anak atau ke hal yang lebih fatal kan itu bisa berbahaya banget, dan aku nggak siap banget untuk itu. Makanya kalau hal-hal pertimbangan yang lain bisa mendukung aku untuk menghindari drama ART ini, itu kenapa tidak? Nah, jadi alasan-alasan inilah yang mendasari kenapa aku yakin banget nih buat resign dari PNS. Walau kehidupan aku itu ya mungkin sampai saat ini ya lebih, emang kalau dari sisi penghasilan lebih enak ya kalau kita punya pekerjaan tetap sebagai wanita. Tapi selama niatnya baik, selama kita berusaha, selama kita nggak menutup diri untuk berkembang, untuk terus produktif dari rumah, itu pasti ada aja jalan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar nantinya. Amin. Dan aku pun juga saat ini di tahap berjuang untuk mendapatkan kemandirian finansial lagi. Doakan ya teman-teman. Nah, jadi itulah alasan kenapa aku kekeh banget resign dari PNS. Oke, bisa share nih kalau teman-teman punya pertanyaan atau pengalaman lain, bisa di kolom komentar. Oke, sekian dulu untuk sekarang. Assalamualaikum.